Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we from group 1. Today in this special occasion, we will discussing about introduction to Pancasila education or pengantar pendidikan Pancasila. Before we start, let me introduction our team. First, Ifdal Arnada as speaker 1. Second, Aulia Alamsyah as speaker 2. 3. Kakak Edwanto as speaker 3. 4. Muhammad Istiqomah as speaker 4, 5. Adrian as speaker 5, and I myself, Aulia Musfa as moderator. Just to cut time and get started. Pembahasan kali ini, kita akan membahas ada 4 poin. Yang pertama, pengertian pendidikan Pancasila. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pendidikan Pancasila. Dan yang keempat adalah contoh-contoh penerapan pendidikan Pancasila. Baik, berarti kita masuk di materi pertama, yaitu pengertian pendidikan Pancasila. Nah, apa itu pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda Indonesia, sehingga memiliki karakter watak Pancasila di dalam dirinya. Mata kuliah Pancasila ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan Pancasila. Sebelum lebih jauh mengenai tujuan pendidikan Pancasila, saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan Pancasila terlebih dahulu. Landasan pendidikan Pancasila ada 5, yaitu landasan historis, kultural, yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang pertama, landasan historis. Berdasarkan historis, pendidikan Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakatnya kita. Dan yang kedua, landasan kultural. Berdasarkan kultur, nilai-nilai Pancasila terdapat dalam adat istiadat, bahasa, slogan, kesenian, kebudayaan, kepercayaan Indonesia secara umum. Di mana pendidikan Pancasila ini memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar tetap dan terus disepakati bersama. Pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak diluangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila secara praktis. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup yang biasa diartikan filsafat hidup berbangsa. Pancasila merupakan filsafat negara, harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, landasan sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berikut tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil juga beradab kepada orang lain. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak
bertindak anarkis. Yang keempat, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Dan yang kelima, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Baik, terima kasih. Membahas tentang kelebihan dan kekurangan pendidikan Pancasila. 1. Kelebihan pendidikan Pancasila yaitu menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat serta dapat memecahkan masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengenai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk mengalang persatuan Indonesia. 4. Memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis dan HAM, mampu beradaptasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cermat dan damai, memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan HAM dan demokratis. Yang terakhir, mampu memberi kontribusi dan solusi terhadap persoalan kebijakan publik. Selanjutnya adalah kekurangan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat belum diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, masih terjadi tawuran antar mahasiswa karena rasa tidak menghormati satu sama lain. Yang ketiga, masih terjadi konflik antar agama karena kurangnya rasa toleransi antar umat beragama. Yang terakhir, masih maraknya terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme di tengah-tengah masyarakat. Materi keempat itu contoh penerapan pendidikan Pancasila. Contoh yang pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh ini menerapkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh selanjutnya yang kedua yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit dan lain-lain perbedaan lainnya. Nah, contoh ini menerapkan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh selanjutnya yaitu mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan kerukunan kelompok, pribadi, dan golongan. Nah, contoh yang ketiga ini mencerminkan sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya ada selalu melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kenapa kita harus melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah? Karena ketika kita bermusyawarah, banyak pikiran-pikiran atau saran-saran dari orang lain yang dapat atau bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Contohnya, mencoret-coret dinding, merusak fasilitas kampus, tawuran, dan lain-lain. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pun merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. And thank you very much to Mr. Aidinal as lecturer in this subject. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.